Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 10 ayat 14 sampai 22a. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah Allah yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dalam hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku akan mendengarkan perkataanku serta melakukannya,
Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perbuatan dan iman. Kesaksian perbuatan jauh lebih tinggi daripada kesaksian kata-kata. Itu adalah kata-kata yang tepat dan bijak. Mengapa? Karena dari perbuatan itulah manusia dapat menilai manusia yang lain. Dari hati yang baik tentu akan mengalir perbuatan-perbuatan yang baik pula, dan tidak cukup dengan kata-kata manis dalam hidup ini. Kata-kata harus dibuktikan dengan perbuatan. Sama halnya dengan iman. Iman itu tidak kelihatan. Namun iman bisa kelihatan lewat perbuatan nyata yang mencerminkan apa yang diimani. Saudaraku terkasih, Yesus mengutarakan suatu pengajaran yang menarik mengenai kesaksian perbuatan. Sebab perbuatan itulah dapat menunjukkan kualitas seseorang daripada kata-kata yang diucapkan. Itu artinya, kesaksian perbuatan jauh lebih tinggi daripada kesaksian perkataan. Dalam pengajaran Yesus pula, ia menegur orang-orang Yahudi yang sedang mendengarkannya agar mereka sadar tidak cukup hanya sebagai pendengar firman, namun perlu sebagai pelaksana firman lewat sikap dan perbuatan yang nyata. Hal ini berhubungan dengan iman. Iman akan semakin lengkap dan jelas jika dilaksanakan dalam perbuatan yang nyata. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan iman yang dihayati, digambarkan Yesus seperti seorang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh, sehingga tidak mudah goyah jika diterpa badai gelombang. Iman seseorang akan semakin bertumbuh dan berbuah jika disertai dengan aksi yang nyata, tidak cukup dengan kata-kata saja. Saudara-saudariku terkasih, kita yang senantiasa mendengar firman Tuhan juga ditantang oleh Yesus. Apakah kita berani melaksanakan apa yang Ia firmankan? Tidak cukup kita hanya tahu banyak tentang firman. Kita perlu banyak melakukan firman Tuhan. Beriman tidak diukur dari banyaknya ayat-ayat kitab suci yang kita hafal, namun seberapa banyak ayat-ayat kitab suci yang kita laksanakan. Saudaraku, marilah menjadi pelaku firman dan jangan hanya sebagai pendengar firman. Tuhan memberkati mereka
yang dengan tekun melaksanakan firman-Nya. Semoga demikian. Amin.